Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu dunia dikejutkan dengan tragedi pesta Halloween yang ada di Korea Selatan ya, yang menewaskan kurang lebih 150 orang ya. Jadi sebuah pesta untuk bersenang-senang, sebagai bentuk mengenang satu budaya yang dari bangsa Eropa ya, tentang meninggalnya orang-orang kudus yang kemudian dihubungkan dengan hantu-hantuan begitu. Intinya itu untuk bersenang-senang begitu. Dan tragisnya karena yang datang itu membludak, para pengunjung itu luar biasa banyaknya, akhirnya saling berhimpit, kemudian saling dorong dan terinjak-injak hingga menewaskan sekitar 150 orang. Itu cukup menjadi duka dunia ya. Tetapi tidak kalah viralnya ya apa yang terjadi di Korea Selatan tersebut ya, terkait dengan pesta Halloween itu. Muncul sebuah berita yang kemudian cukup viral tentang adanya pesta Halloween di Arab Saudi ya, di negara yang dikenal sebagai mayoritas penduduknya Islam. Ternyata di sana juga diizinkan untuk menggelar pesta Halloween. Biasanya itu memang tanggal 31 Oktober. Dan ini cukup menjadi kontroversi ya, di mana pemerintah Saudi Arabia melarang adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tapi di sisi lain mengizinkan perayaan atau pesta Halloween. Ini cukup cukup kontroversial dan memprihatinkan. Memang kalau kita perhatikan ya, mulai munculnya ketokohan atau figur Pangeran Arab ya, Muhammad bin Salman ini, yang dianggap secara de facto dialah yang berkuasa sekarang, meskipun Raja Salman masih ada. Tetapi secara de facto yang mempengaruhi perjalanan pemerintah Arab Saudi itu adalah Pangeran MBS. Setelah beberapa waktu yang lalu heboh soal bikini, heboh soal larangan-larangan atau terbukanya budaya-budaya ala kebarat-baratan, kali ini cukup kontroversial mengizinkan pesta Halloween dan di sisi lain melarang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, memang ketika MBS ini, Pangeran MBS ini membuat satu reformasi atau membuka akses terhadap budaya-budaya barat masuk ke negaranya dengan memperlonggar aturan-aturan yang selama ini menjadi aturan di negaranya, itu dia atasnamakan reformasi sosial dan modernisasi beragama. Jadi mungkin bagian dari itu ya, Halloween diizinkan, kemudian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu dilarang. Karena menurut salah satu mufti di Arab Saudi sana, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu adalah bid'ah. Tetapi kan sebuah sikap yang standar ganda. Di satu sisi dia melarang perayaan atas nama sebuah agama atau tradisi keagamaan, di sisi lain dia mengizinkan gitu loh, tradisi keagamaan juga, bahkan ini jauh dari nilai-nilai agama. Perayaan hantu-hantuan ini apa manfaatnya? Atas nama pembangunan ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Dan kita sih tidak terlalu larut dalam debat tebal apakah perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu bid'ah, diperbolehkan atau dilarang. Tidak lah, itu adalah ekspresi keagamaan dari masing-masing ya.
Kalau memang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu dianggap sebagai bentuk ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa tidak begitu? Dan pada prinsipnya untuk ibadah-ibadah, bukan ibadah mahdoh itu kan kita kenal ya, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimiha. Segala sesuatu dalam tanda kutip itu selain ibadah mahdoh itu sebenarnya semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sementara mereka yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan. Tapi juga tidak ada larangan loh, tidak ada larangan yang tegas. Karena itu hal-hal yang muncul setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Jadi terserahlah debat-debat soal itu. Kalau kita atau orang-orang yang mendukung memperbolehkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu ya simpel saja, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau dengan peringatan itu mahabbah kita kepada Rasul meningkat, ngapain tidak begitu? Dan dalam guyonannya itu apa sih dalil Maulid itu? Ada yang guyon itu. Maksudnya guyon itu dengan argumentasi yang simpel. Nah itu dalilnya sederhana itu. Itu paman Nabi, kalau tidak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, ya aku agak lupa, nanti teman-teman cari sendiri itu. Hanya gara-gara bersukaria karena kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dalam sebuah hadis dia mendapatkan keringanan dari siksa kubur. Yaitu dalil yang simpel kan seperti itu, logiknya kan seperti itu. Teman-teman sekalian, kemudian hal ini ya biasalah oleh para orang-orang yang seringkali menganggap dirinya Islam moderat, itu kemudian dipolitisir ya, dijadikan sebagai satu bahan untuk menyerang orang-orang yang dianggap sebagai Islam fundamentalis, Islam radikal. Kayak Guntur Romli mengatakan ya, kalau nggak salah Guntur Romli atau siapa gitu, Arab saja ke barat-baratan, Indonesia ke Arab-Araban. Memangnya kata siapa itu? Dan itu tidak tepat kalau dihubungkan dengan konteks agama. Karena dalam Islam itu tidak ada otoritarianisme. Islam tidak seperti Katolik yang di situ ada sistem kepausan, di mana komando itu ada dalam satu titik. Komando tentang fatwa-fatwa keagamaan atau perintah-perintah keagamaan. Di Islam itu tidak ada lembaga perwakilan Tuhan, tidak ada. Kalaupun ada lembaga-lembaga yang kemudian mengeluarkan fatwa dan sebagainya, yang namanya fatwa itu tidak harus diikuti, itu hanya rekomendasi. Kita tidak mengenal sistem otoritarianisme, apalagi jika dihubungkan dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu bukan representasi dari Islam, bukan satu lembaga otoritatif yang seluruh bangsa Islam atau negara Islam di dunia harus mengikuti Arab Saudi. Bedakan antara Arab Saudi dan Islam, nggak ada urusan. Kalaupun pemerintah Arab Saudi kemudian menghilangkan situs-situs atau tradisi-tradisi Islam berkurang di sana begitu, atau mengeluarkan fatwa apapun, fatwa pemerintah Arab Saudi, kita tidak harus mengikutinya kok. Namanya aja itu fatwa, tidak melekat pada siapapun. Dan sekali lagi kita bedakan antara Arab Saudi dan Islam. Kita tidak mengenal sistem kepausan yang kita harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Arab Saudi. Kita harus menyontoh terhadap pemerintah Arab Saudi, tidak. Islam sekali lagi tidak mengenal otoritarianisme, tidak ada lembaga perwakilan Tuhan. Karena itu baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda,
sepeninggalku hanya ada 2 warisan yang harus kita ikuti, Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah ini lebih luas dari hadis ya. Kalau hadis itu lebih identik dengan perkataan dan perbuatan Nabi, tapi kalau sunnah itu tradisi Nabi, ada tradisinya, hal-hal yang secara konsisten dilakukan oleh Nabi. Jadi warisan utama sepeninggal Nabi besar Muhammad SAW itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita harus pedomani, bukan kebesaran ulama, bukan pemerintah tertentu, bukan. Masing-masing kita punya hak untuk melakukan ijtihad. Kalau tidak bisa ijtihad, bisa kita ittiba terhadap orang-orang yang kita yakini, mengikuti pendapat-pendapat orang-orang yang kita yakini. Tetapi pada prinsipnya, sebesar apapun tokoh, sehebat apapun pemerintahan Islam, itu sifatnya tidak harus kita ikuti. Kita bicara soal konteks agama, karena bagaimanapun yang namanya mufti, yang namanya imam mazhab itu di akhir karyanya selalu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Sekali lagi, pedoman umat Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan figur-figur tertentu. Jadi ya nggak usah panik terhadap reformasi sosial yang ada di Arab, kemudian modernisasi agama yang katanya Pangeran MBS seperti itu. Sekali lagi, Islam bukan Arab. Kita berpedoman pada Islam, bukan pada pemerintah Arab Saudi, karena Islam tidak mengenal otoritarianisme. Pemerintah Arab Saudi bukan representasi dari Islam. Kita bukan seperti agama Katolik yang mengenal sistem kepausan. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.